Perkara hak cipta pemutaran musik di Gerai Mi Gacuan Bali akhirnya dihentikan dan diselesaikan secara restoratif justice atau keadilan restoratif oleh Polda Bali setelah pihak Mi Gacuan melalui PT Mitra Bali Sukses membayar royalti sebesar 2,2 miliar rupiah kepada Lembaga Manajemen Kolektif LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia atau SELMI. Di Reskrimsus Polda Bali, Kombes Pol Teguh Widodo menyampaikan menindaklanjuti perdamaian yang telah dilaksanakan antara terlapor Mi Gacuan dan pelapor LMK Selmi di Jakarta pada 8 Agustus 2025 lalu. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali telah melaksanakan gelar perkara yang selanjutnya diselesaikan secara restoratif justice. Telah melaksanakan gelar perkara. Gelar perkara selanjutnya kita lanjutkan dengan pelaksanaan restoratif justice. Ya. Di sini kami mengundang, dalam pelaksanaannya kami mengundang dari pihak pelapor, dari pihak SELMI, kemudian dari pihak terlapor, dari pihak Mi Gacuan. Kemudian kita bersepakat di situ, kemudian membuat surat pernyataan dan antara pihak daripada pelapor dan terlapor sudah tidak ada masalah lagi. Dan secara otomatis penanganan kami khususnya dalam penanganan perkara antara Mi Gacuan dengan pihak pelapor dari SELMI dinyatakan dihentikan penyidikannya. Sementara Fani Irawan selaku JM Selmi menyatakan pembayaran royalti lagu atau musik oleh pihak Mi Gacuan akan dibagikan kepada pemilik haknya. Disebut 80% dari 2,2 miliar rupiah yang dibayarkan akan diteruskan kepada pemilik hak dan 20% digunakan untuk biaya operasional. Kemudian nilai royalti 2,2 miliar rupiah itu dihitung berdasarkan rumus yang mempertimbangkan jumlah kursi per outlet dan tarif royalti Rp120.000 per kursi per tahun dengan durasi periode perhitungan 2022 sampai 2025. Dan total jumlah outlet Mi Gacuan yang mencakup semua gerai Mi Gacuan di Bali, Jawa, dan Sumatera yang berada di bawah PT Mitra Bali Sukses. Sehingga kalkulasi total royalti itu mencapai miliaran rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni diatur pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Sejumlah lagu copyright yang menjerat Mi Gacuan diantaranya tak selalu memiliki liodra, Begini Begitu, Malik and the Essential, Hapus Aku, Giring Niji, Kupu-Kupu, Tiara Andini, 1 Bulan, Barnadia, Firework and Wide Awake, Katy Perry, serta Ruth Magic. Dalam hal ini 2,2 miliar itu kita hitung berdasarkan tarif menteri berlaku, jumlah outlet yang ada pada Mi Gacuan di bawah PT Mitra Bali Sukses dan tahun beroperasional mereka. Jadi kita tidak menuntut akan yang lain-lainnya, tapi cukup membayar dengan tarif menteri berlaku saja, sesuai dengan mereka beroperasional, jumlah kursi dan jumlah outlet. Berarti hanya kerugian aja yang dihitung. Direktur Mi Gacuan Bali Igustiayu Sasi Ira mengatakan dengan kejadian ini pihaknya akan lebih berhati-hati dan berkomitmen untuk lebih mematuhi regulasi penggunaan musik dan akan kembali memutar lagu secara legal sesuai dengan kesepakatan hingga akhir Desember 2025. Dengan tidak adanya pemutaran musik dipastikan sangat berpengaruh terhadap kunjungan ke outlet Mi Gacuan, namun pihaknya tidak mau menyebut nilai dari dampak tersebut. Dalam hal ini pihaknya juga berpesan kepada sesama pelaku usaha agar tidak takut memutar lagu dan pelajari peraturan berlaku terkait lagu yang memuat hak cipta dan penerapannya di lapangan. Dalam hal ini mungkin pesan dari kami itu jangan pernah takut untuk memutar lagu, kemudian pelajari peraturan-peraturan yang terkait dengan lagu itu seperti apa penerapannya nanti di lapangan. Karena kalau sebuah restoran, usaha kafe yang bergerak di F&B itu pasti akan terasa sunyi ya jika itu tidak ada penyeimbang di sini. Dalam hal ini adalah pemutaran lagu. Karena biasanya kalau yang pergi-pergi ke kafe atau restoran itu kan mereka ingin menikmati euforia dari ini ya. Kalau ada musik itu apakah berpengaruh terhadap kunjungan? Iya, sangat
sangat berpengaruh. Waktu musik dihentikan di Gacoan itu ada berapa penurunan? Berapa persen kunjungnya? Kalau persentasenya saya tidak tahu seperti sini, tapi yang jelas ini aku sangat berpengaruh. Diketahui bersama kasus ini bermula dari laporan LMK Selmi ke Polda Bali pada 26 Agustus 2024 karena Miga Coan dituduh memutar lagu tanpa izin dan tanpa membayar royalti sejak tahun 2022 yang menyebabkan Direktur Miga Coan sempat ditetapkan sebagai tersangka. Miga Coan dianggap melanggar Undang-Undang Hak Cipta karena memutar musik di gerainya tanpa mendapatkan lisensi resmi dan membayarkan royalti yang menjadi kewajiban setiap pelaku usaha yang menggunakan hak cipta musik secara komersial. Di mana sebelumnya pihak Selmi mencoba melakukan mediasi dan mengirimkan peringatan sejak 2022, namun tidak ada respon positif dari pihak Miga Coan. Kemudian pada 8 Agustus 2025 kasus ini berakhir damai dengan Miga Coan disaksikan Menteri Hukum dan HAM di mana PT Mitra Bali Sukses atau pengelola Miga Coan sepakat membayar sejumlah 2,2 miliar rupiah untuk royalti seluruh gerai di Indonesia rentang periode 2022-2025. Setelah pembayaran dan kesepakatan damai, Menteri Hukum dan HAM melobi Polda Bali untuk menghentikan proses penyidikan atau menerapkan keadilan restoratif. Kabar Bali Hits mengabarkan.